jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi bersama orang Fahmi Haji Faraji yang akan menemani hari-hari kalian yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Tapi harusnya menyenangkan sih, karena kenapa? Karena pembahasan kalian juga sangat menyenangkan. Karena sekarang kita akan bahas tentang Tulus. Nah, kenapa sih kita bahas tentang Tulus? Karena orang juga salah satu penikmat musiknya Kak Tulus juga, dari Tulus juga, yang emang Tulus tuh emang tulus banget gitu kayaknya bikin lagu sama nyanyinya tuh nggak pernah ada apa ya namanya, nggak pernah ada lagu-lagu dari Tulus atau album-album dari Tulus yang nggak meledak, meledak kayak gitu ya, yang nggak meledak gitu, yang nggak langsung deng 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 gitu, pasti semuanya meledak dari semua lagu album Tulus ya. Maksudnya kan kadang dari beberapa apa ya, penyanyi atau band gitu kan ngeluarin album paling yang enak, bukan yang enak didengar, yang terkenalnya mungkin ya itu cuman satu, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau Tulus tuh hampir semuanya lagu-lagu yang ada di dalam albumnya tuh terkenal banget gitu, kayak dari albumnya yang Tulus, Tulus gitu kan, Monokrom, Gajah, sama yang terakhir kemarin 2022 Manusia. Nah, ini menjadi bahan yang menarik banget buat dibahas karena tadi kemarin, ya nggak tahu kemarin atau tadi lah ya, gua nonton, Tulus yang bareng Mbak Najwa gitu, yang di mana Mbak Najwa itu, eee, ikut turnya Tulus gitu, yang dari Medan sampai terakhir ke Jakarta, dan orang pun sebenarnya pengen nonton banget yang waktu di Bandung, cuman apa daya karena kita budak rupiah gitu ya, membutuhkan uang dan gajinya pun gak sebesar itu gitu kan. Jadi ya nggak bisa nonton, tapi kalau misalnya dari Tulus Company nih gitu kan, bikin kayak Raditya Dika gitu, Cerita Cintaku, ada versi videonya, boleh banget dong. Aku pasti beli, pasti beli. Mau berapapun harganya ya standar lah harganya lah, standar tiket kayak apa kayak gitulah. Yang penting murah. Masih nawar ya. Ya pokoknya gitu, tapi orang pasti nonton gitu karena melihat cuplikan-cuplikannya doang gitu ya dari Najwa Shihab gitu kan, dari Kak Najwa Shihab tuh kayak seru banget gitu, kayak banyak banget orang-orang yang terhanyut oleh suaranya Tulus, terhanyut dengan lirik-liriknya Tulus yang magic banget gitu, dan ya itu gitu, Tulus gitu. Dan pertama kali orang denger lagu Tulus tuh yaitu kalau nggak salah Teman Hidup, yang di mana itu tahun 2013 gitu, pokoknya zaman-zaman waktu orang jadi Fatinistik. Waduh, Fatinistik. Zaman-zamannya masih X Factor gitu, yang di mana X Factor ini orang jadi banyak kenalan banget komunitas-komunitas dari Fatinistik, dan ada salah satu kawan yang mungkin dulu katanya itu temannya Tulus, jadi ngirim sebuah video klipnya Teman Hidup kalau nggak salah, kalau Teman Hidup kalau nggak MP3-nya gitu. Ya masih bajakan lah mungkin ya, mohon maaf Kak Tulus gitu ya, masih bajakan, mungkin dia juga lagi ngepromosin Kak Tulus gitu. Dan sekarang jadi boom gitu kan, Kak Tulus gitu. Yang dimana itu ada di album, ya di album Tulus. Dan itu yang membuat pertama kali orang, oh enak juga nih lagu. Jarang banget lagu yang kayak Teman Hidupku tetaplah bersamaku. Nah kayak gitu fals suaranya, maaf. Kayak slow tapi romantis juga gitu kan. Dan orang baru denger yang kayak gitu. Dari Tulus, dari mulai Expector, dari zamannya BBM tuh. Dan langsung lanjut ada lagunya Sewindu dan lain, Ngenal-ngenal, dan ya, Tulus mungkin salah satu juga seperti kayak kemarin Salon Seven, salah satu juga perjalanan, menjadi sebuah perjalanan hidup untuk orang pribadi, yang dimana banyak banget lagu-lagu yang dari Tulus yang menjadi relate untuk orang yang kalau lagi galau, kalau lagi seneng gitu kan, eh gua dengerin, gua nyanyiin gitu sama teman-teman, kayak lagu Teman Hidup waktu Teman Hidup lagi deket-deketnya sama cewek, terus lagunya
Mengagumi Dari Jauh yang emang gak rilis-rilis itu lagu, buset dah gitu kan, unreleased gitu. Tapi itu enak banget gitu. Jadi lagu di mana ketika waktu SMA dulu lagi, seneng sama orang gitu kan, suka sama orang terus mengaguminya dari jauh karena bukan ku tak percaya diri gitu kan, tapi aku tahu diri. Nah itu, bagian itu yang sangat jiup banget gitu yang aduh, gua juga tahu diri kalau gua mau deketin lu tuh, gua bukan orangnya gitu, gua bukan tipenya gitu. Dan lagu Mengagumi Dari Jauh tuh yang apa ya, yang mewakili urang banget gitu. Terus dari Tulus juga ada beberapa lagu dari yang Sewindu, Sudah Sewindu gitu kan, yang relate banget. Terus lagunya kalau dari album Tulus tuh Kisah Sebentar, Teman Hidup, Jatuh Cinta, Sewindu, itu yang relate-relate semua gitu. Terus ada juga yang dari Monokrom yang relate banget tuh kayak Ruang Sendiri, Tergila-gila, Tukar Jiwa, Manusia-Manusia Kuat, terus Cahaya juga termasuk gitu. Langit Abu-Abu apalagi gitu kan. Karena di lagu Langit Abu-Abu yang di Monokrom tuh relate banget tuh kenapa? Karena di lagu Langit Abu-Abu tuh kan ada sepenggal lirik yang aku tetap nena baru, jiwa sepimu tapi mengada-ngada, aku itu Ingkar ya, salah. Kok itu mah Ingkar? Kok jadi lupa ya lagu Langit Abu? Di bawah masa langit abu-abu, kau di mana? Di lengangnya Sabtu menuju Minggu, kau di mana? Nah lagu itu tuh relate banget gitu kan ya. Karena dulu tuh kayak kamu curhat ke aku gitu kan. Terus kamu juga kalau ada apa-apa pasti ke aku. Yang dimana ya itu menjadi sebuah tumbuh perasaan ya bagi gua di sebagai cowok gitu, yang dimana wah kayaknya dia tuh percaya gitu sama gua, yang dimana gue pun menjadi percaya sama dia, menjadi ada benih-benih rasa suka gitu ke dia gitu kan, yang ya yang pada akhirnya ya nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Terus dari lagunya Gajah, dari albumnya Gajah gitu ya, banyak juga dari albumnya Gajah tuh kayak lagu Sepatu, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, lagu baru, terus Gajah gitu kan, dan juga lagunya Bumerang, Bunga Tidur. Ya hampir semuanya sih suka sih dari album Gajah. Yang paling suka sih Gajah sama Jangan Cintai Aku Apa Adanya dan Baru. Kenapa Gajah? Karena relate banget dengan orang yang emang ya punya fisik yang, orang mensyukuri fisik itu yang besar gitu, yang gendut lah gitu, dan kadang itu menjadi sebuah olokan untuk orang-orang yang ya kamu mah Gajah bla bla, tapi dengan lagunya Gajah tuh dari Tulus tuh kayak jadi apa ya, positive vibes, jadi penambahan power buat orang juga gitu. Terus dari lagunya Baru Tak Perlu Kau na 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 na. Nah jadi kayak menunjukkan bahwa ini orang yang baru, gua yang baru. Ini gua yang dulu lu caci maki, ini gua yang dulu lo anggap remeh dan lain, dan inilah gua yang baru gitu sih. Kayak ngajak semangat-semangat, terus kayak lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya Jangan. Fales, maaf ya aku bakal nyanyi terus ini dari lagu Teman Hidup, di lagu Teman Hidup, di albumnya Tulus, lagu-lagunya Tulus karena enak banget gitu. Nah di lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya tuh kayak kurang berperspektif bahwa ya benar, mencintai orang tuh jangan apa adanya. Kalau kita merasa kecukupan, memang kan sebagai manusia harus kecukupan, tapi kan harus ada usahanya gitu. Yang dimana kita sudah merasa kecukupan, sudah mencintai apa adanya kepada laki-laki khususnya gitu ya, ya perjuangan kita ya sudah habis sampai sana. Jadi ketika ada apa-apa kita tidak akan bisa berjuang, dan itulah kenapa makna yang orang ambil dari Jangan Cintai Aku Apa Adanya tuh biar kita bisa berjuang, biar kita dituntut sesuatu gitu. Lalu dan inilah lagu terakhir yang album terakhir dari Tulus, yaitu Teman Manusia, yaitu Manusia, yang dimana lagu ini adalah lagu yang sangat-sangat aku suka. Hampir semuanya, hampir semua lagu dari album ini aku suka,
apalagi dari lagu Interaksi, Ingkar, Hati-hati di Jalan, Diri, Jatuh Suka. Itu yang paling aku suka sih. Yang terus diputar-putar dari album Tulus yang Manusia. Apalagi yang Jatuh Suka, Interaksi gitu kan. Dan Ingkar. Hey, kenapa sering diputar apalagi yang Jatuh Suka lah. Kalau yang Jatuh Suka karena mungkin kalian udah dengar ya di episode sebelumnya orang juga bahas tentang Jatuh Suka, lagunya Jatuh Suka yang dimana menjadi sebuah apa ya, salah satu jalan hidupku. Dari Jatuh Suka terus dari lagunya Interaksi yang orang suka, jika dia memang bukan untukku tolong reda dan redalah. Nah kayak gitu kan enak tuh, jadi lagu Interaksi itu kayak kita nggak tahu bahwa aku tiba-tiba suka sama kamu gitu dari interaksi ini, dan aku mengharapkan kamu sama aku, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau dari lagu Ingkar tuh orang kayak yang ingkar janji ke mantan sendiri gitu. Jadi gini, kayak gua pacaran sama orang baru nih dan gua baru putus, gua pacaran sama yang baru, terus gua merasa ingkar kalau gua pacaran sama yang baru karena gua merasa harusnya sama yang lama gitu sih. Dan ya gitu kalau dari perspektif orang dari lagu-lagu Tulus. Dan bagusnya itu dari Tulus tuh ya, kalau menurut orang lirik-liriknya sama kayak Banana gitu. Lirik-liriknya tuh kayak sederhana, terus nyampe ke kuping kita, easy listening juga lagu-lagunya dari Tulus, dan punya magicnya tersendiri lah gitu. Ya contoh kayak Dere gitu. Yang menurut orang tahu Dere tuh dari The Voice juga, The Voice Kids kalau nggak salah, yang dia tuh nyanyinya tuh sederhana banget, suaranya enak didengar, terus ngobrolnya juga enak gitu. Dan terus digayat sama Kak Tulus gitu, sama Tulus gitu, dan menjadi sebuah artis yang ya musisi yang enak banget gitu. Kayak Dere tuh kayak dari lagunya Berisik, dari albumnya yang sekarang lah, dari Rubik dan lain-lain, itu enak-enak gitu. Dan apa ya, kalau kemarin kalau dengar dari Banana tuh apakah Tulus menciptakan 321 tuh, membuat 321 tuh untuk menjadikannya Tulus-Tulus berikutnya, dan menurut orang sih enggak juga gitu, tapi justru ada beberapa yang emang ketulus-tulusannya gitu. Ketulus-tulusannya dalam artian ya kayak Dere dan lain tuh tulus banget gitu buat bikin musik yang enak, buat jadi musisi yang eh, enak didengar, musisi yang humble juga gitu. Dan dari Tulus, dan menurut orang itu pengaruhnya juga dari Tulus dan keluarganya Tulus sih, yang humble banget kepada teman Tulus gitu dan lain-lain, yang menurut orang meskipun Tulus yang terlihatnya menurut orang terlihatnya idealis banget, harus detail banget, tapi ada beberapa part yang dimana sifat Tulus tuh yang emang tulus gitu. Kalau kita pernah nonton nih konser, kalau kalian pernah nonton konser dari Tulus, kita kan udah tahu dong dia itu pasti tulus gitu, nggak mungkin nggak tahu siapa sih yang nggak tahu Tulus gitu. Tapi Tulus tuh pasti selalu berkata kayak gini, halo semuanya, perkenalkan saya Tulus dan ini teman-teman saya, gitu tuh. Jadi kayak sebelum dia perform, sesudah biasanya lagu pertama dulu terus dia baru perkenalan gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, menjadi kelapang dadaan mungkin ya, kerendahan hati dari Tulus gitu, yang membuat kenapa sih Tulus bisa banyak yang menyukainya dibanding yang tidak menyukainya gitu. Dan kenapa sih Tulus bisa membuat lirik yang sangat-sangat magical gitu kan, yang sangat-sangat indah gitu untuk didengar, dan ya dia pantas untuk mendapatkan semua award yang sekarang dia dapatkan gitu. Karena menurut orang gak ada solois, khususnya solois pria yang seperti Tulus gitu. Gak ada kalau menurut orang di Indonesia itu sendiri. Dari mungkin kalau zaman-zamannya sekarang siapa ya? Mungkin zaman-zaman dulu lah, dari zaman Afgan kan dulu meledak juga, terus Vidi Aldiano dan lain-lain. Menurut orang belum bisa sampai ke tahapannya yang Tulus sekarang gitu, yang dimana semua lagu, semua lirik dan lain-lain tuh dia gitu yang dapat. Dan mungkin ini juga berterima kasih pada Kak Tulus yang selalu menjadi inspirasi untuk bagi beberapa orang, bagi semua orang yang
tersampaikan lah gitu, yang menjadi sebuah inspirasi untuk bermusik, inspirasi untuk membuat lirik, inspirasi untuk apapun itu. Ya terima kasih lah buat Kak Tulus gitu yang sudah juga menjadi inspirasi orang buat selalu hati-hati di jalan, selalu untuk tidak ingkar, selalu ingat bahwa ini satu kali, dan kita juga kadang selalu butuh ruang sendiri lah, gitulah. Pokoknya big thanks buat Tulus, selamat juga untuk konser turnya kemarin. eee, Pokoknya orang pengen dari Tulus Company ada videonya yang bisa kita nikmati di rumah, ada videonya, nggak apa-apa berbayar juga nggak apa-apa, aku akan mendukungmu gitu. Apa sih yang nggak bakal didukung gitu buat apa ya, maksudnya gini, kadang kita juga, sebagai pecinta musiknya atau fansnya Tulus atau Sheila on 7 atau apapun itu, kadang kita kan nggak beli albumnya juga. Kadang kalau Sheila on 7 kan beli album kelamaan banget gitu, urang belum lahir aja, baru lahir aja dia baru udah ngeluarin album gitu. Ya apapun merchandise-nya, tapi performance-nya tuh yang ya Sheila on 7 juga lah sekalian lah sama Tulus lah gitu ya. Tolonglah gitu, bikin apa, videonya tuh di-upload gitu, berbayar aja nggak apa-apa gitu. Pasti aku dukung gitu, karena bosen lah aku ngedukungnya di YouTube Musik doang gitu, YouTube Premium. Itu ngedukung nggak ya kalau YouTube Premium? Ya ngedukung lah ya. Di Spotify juga gitu kan, langganan dan lain. Ya kan di situ komersilnya dikit lah gitu maksudnya. Setidaknya kalau ada yang berbayar dari videonya itu kan bisalah gitu ya, nambah-nambah pundi-pundi kalian gitu sebagai musisi gitu. Ya mungkin itu aja buat dari saya buat teman Tulus juga. Terima kasih juga buat teman Tulus, terima kasih buat Tulus yang udah apa ya, mensupport Tulus menjadi lebih edan, menjadi lebih hebat lagi, dan terima kasih juga Tulus selalu ingat di mana dia sering membuat lagu gitu, di Bandung lah gitu. Memang Bandung emang kota-kota kreatif meskipun kebanyakan bukan orang Bandung sih. Ya udah sekian, terima kasih Kak Tulus dan terima kasih teman Tulus.